Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Brian dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis bahan tambahan beton atau concrete additive and admixture untuk tugas mata teori dan konkret pengujian bahan. Pertama-tama, bahan tambahan adalah suatu bahan yang berubah bubuk atau cairan yang dibedakan dalam campuran adukan beton selama pembentukan dengan tujuan untuk mengubah sifat adukan atau betonnya. Pemberian bahan tambahan pada adukan beton bertujuan untuk memperlambat waktu pengikatan, mempercepat pengerasan, penambahan enceran adukan, menambahkan stabilitas, mengurangi sifat tas, yang mengurangi tekanan pengerasan, mengurangi panas vibrasi, menambah kelembapan dan keawetan. Secara umum, bahan tambah beton dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bahan tambahan kimia, additive, atau ditambahkan saat pengadukan dan saat pelaksanaan pengocoran atau flashing, sehingga lebih banyak digunakan untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan. Dan yang kedua, bahan tambahan mineral additive bersifat mineral tambahkan pada saat pengadukan dilaksanakan, lebih bersifat penyemaan, lebih banyak digunakan untuk memperbaiki kinerja bahannya. Ya, untuk standarnya di Indonesia, bahan tambahan telah banyak digunakan. Bahan tambah yang digunakan harus memenuhi ketentuan yang diberikan SNI. Yang bahan kimia harus memenuhi ASTM C494 standar specification for chemical admixture for concrete. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahan tambahan. Penggunaan bahan tambahan harus dikonfirmasi dengan standar yang berlaku seperti SNI, STM, atau ACI. Nah, itu yang terpenting adalah memperhatikan petunjuk penggunaan bahan tambahan tersebut yang biasanya tertuang dalam manual bahannya. Untuk jenis-jenis bahan tambahan beton ada 5. Sebenarnya ada banyak, tapi banyak ada 5. Pertama, fly ash atau batu terbang, batu bara. Yang kedua, slag. Yang ketiga, silikon move. Berikut ada masuk dalam kategori additive. Yang keempat dan 5, butter reducing dan retarding masuk dalam admixture. Pertama, fly ash atau batu beton batu bara. Menurut ASTM C168, abu terbang dijaminkan sebagai butiran halus dari hasil reduksi pembakaran batu bara untuk bubuk batu bara. Berikut adalah ilustrasi dari fly ash atau batu terbang batu bara. Tujuan penggunaannya untuk bahan tambahan beton sebagai bahan additif dalam beton sebagai fungsi filter yang akan menambah internal kohesi dan mengurangi porositas daerah transisi yang merupakan daerah terkecil dalam beton, sehingga beton menjadi lebih kuat. Dalam meningkatkan permeability yang mengurangi hilangnya slump pasang lu, yang menambah perdagangan terhadap air. Selanjutnya, slag. Yang pertama ini slag merupakan reduksi pembakaran tanur tinggi. Definisi slag menurut ASTM C989 standar
specification for ground best performance flat for use in concrete and mortar adalah produk non-metal yang merupakan material bentuk halus general yang pembakaran yang kemudian dibiarkan, misalnya dengan dicelupkan ke dalam air. Tujuan penggunaan slag untuk bahan campuran beton yang pertama, mempertinggi kekuatan beton karena cenderung lambatnya kenaikan kuat tekan. Kedua, menaikkan rasio antara benturan dan kuat tekan. Yang ketiga, mengurangi variasi kuat tekan. Keempat, mempertinggi ketahanan terhadap sulfat di air laut. Yang mengurangi serangan alkali silika. Yang keenam, mengurangi panas jadi campuran suhu. Selanjutnya, perbaiki penyelesaian api dan memberi warna terang pada beton. Selanjutnya, memperbaiki keawatan karena pengaruh perubahan volume. Selanjutnya, mengurangi kualitas dan serangan klorida. Untuk yang ketiga, kamu menurut STMC 1240 specification for foam for use in acrylic dan mortar. Silicon foam and silicon foam adalah material dosen yang halus di mana komposisi silikon lebih banyak yang dihasilkan dari ranur tinggi atau sisa produksi silikon atau alloy besi silikon. Dikenal dengan gabungan antara mikrosilikon dengan silikon foam. Berikut adalah ilustrasi dari silikon foam. Ini dari ini agri. Tujuan penggunaan silikon foam sebagai bahan campuran beton yang pertama mendapat tingkatkan tekan beton yang tinggi, meningkatkan kapabilitas adukan beton, yang mengurangi kemungkinan blasting dan meningkatkan waktu string time, meningkatkan kuat bentur beton, tentunya memperbesar modul isolasi beton, dan tentunya mengecilkan tegangan beton, yang meninggalkan durabilitas beton terhadap serang sumur kimia, menyebabkan temperatur beton menjadi lebih rendah sehingga proses terjadinya tetap pada beton. Yang keempat ini vapor reducing. Vapor reducing mixture adalah bahan tambahan yang mengurangi air pencampuran yang diperlukan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu. Adalah ilustrasi dari water reducing. Tujuan penggunaan water reducing pada campuran beton ini untuk mengurangi kadar semen dan nilai itu untuk memproduksi beton dengan nilai perbandingan atau rasio faktor air semen atau FAS. Meningkatkan slope dengan tidak mengurangi semen dan kadar air FAS agar slope memiliki kuat tekan pada beton segar. Selanjutnya, mengurangi kadar air semen tapi faktor air semen tetap FAS dan juga harus memperhatikan ketentuan pemakaian semen minimal sesuai dengan perbandingan. Yang kelima, retarding. Dan penggunaannya ini, retarding berikut adalah ilustrasi dari retarding. Tujuan retarding ini sebagai bahan beton untuk membuat waktu peningkatan beton atau menunda waktu peningkatan beton. Oke, contohnya adalah misal karena kondisi cuaca yang panas atau untuk mempanjang waktu pemadatan untuk menghindari kerusakan dan menghindari dampak penurunan saat pelaksanaan pengecoran. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.